Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Siti Azahra dari kelompok satu Praktikum Algoritma Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan lampiran soal nomor satu bab 5 yaitu array. Jadi, soalnya itu adalah menentukan kata yang kita inputkan itu adalah kata palindrom atau bukan palindrom. Oke, baik kita langsung ke soal aja. Oke, jadi soalnya itu adalah buatlah program yang dapat mengecek apakah sebuah string yang diinput adalah kata palindrom atau bukan. Nah, sebelumnya, kata palindrom itu merupakan kata yang jika kita inputkan, itu balikannya sama dengan kata yang kita inputkan. Misal, matematika. Nah, matematika itu kalau dibalik akitametam, nggak sama kan dengan kata aslinya, jadi itu bukan palindrom. Nah, untuk kata palindrom itu adalah kata yang kalau dibalik itu sama dengan kata aslinya. Setelah itu, program dapat menghitung panjang string yang diinput. Nah, misal kita input matematika, panjang stringnya itu ada 10 kan? Nah, itulah program akan ngitung gitu. Setelah itu, mengecek string yang diinput itu adalah palindrom ataupun bukan. Jadi mengecek kata matematika tadi yang diinput itu palindrom atau bukan. Program dapat menghitung jumlah huruf vokal dari string yang diinput kalau dia adalah palindrom. Kalau dia bukan palindrom, program nggak bakal ngitung huruf vokalnya itu ada berapa, walaupun di dalam kata yang sudah kita inputkan itu ada huruf vokal. Nah, setelah itu, jumlah huruf vokal yang dihitung tadi itu dijadikan sebuah inputan untuk mencetak segitiga siku-siku dan deret bilangan ganjil sebanyak jumlah huruf vokal tadi. Jadi, ini hanya berlaku ketika hurufnya itu adalah kata palindrom. Kalau bukan palindrom, program selesai kan? Berarti dia nggak ngecetak segitiga siku-siku dan juga deret bilangan ganjil. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Misal kita masukkan matematika gitu kan, panjang stringnya itu 10. Setelah itu kata dibalik ini adalah akita metam, berarti dia bukan palindrom kan, karena yang dibalik itu nggak sama dengan kata aslinya. Nah, setelah program membilang itu adalah bukan palindrom, berarti program akan selesai. Sampai di sini aja berarti. Berarti nggak ngitung kan em, jumlah huruf vokal dan deret ganjil serta segitiga siku-sikunya itu nggak dihitung karena dia bukan palindrom. Nah, kalau ini beda nih. Ini palindrom ya. Jadi dia ngitung jumlah huruf vokal dan juga segitiga siku-siku serta deret bilangan ganjil. Oke, kita langsung aja ke program C++-nya mungkin ya. Oke, seperti biasa di dalam pemrograman C++ itu ada tiga struktur umum. Yang pertama itu adalah include IOStream, yang mana fungsi ini adalah memanggil library dari input dan juga output. Jadi di dalam situ ada in dan juga out. Ya, kalau dia out itu untuk memanggil untuk out untuk menampilkan output ke layar. Nah, kalau in itu untuk menerima input dari user atau pengguna kan dari kita. Nah, setelah itu ada using namespace std. Jadi fungsi ini supaya kita bisa menggunakan out dan juga in tanpa std titik dua. Jadi tidak berulang-ulang menggunakan std di dalam penggunaan out dan juga in. Cukup dideklarasiin di atas ini aja. Setelah itu ada in main. Nah, sesuai dengan namanya, in main artinya fungsi utama kan? Artinya utama gitu. Jadi ini adalah fungsi utama tempat program itu dijalankan. Jadi programnya itu mulainya dijalaninya dari sini. Oke. Nah, setelah kita mendeklarasikan tiga struktur umum dari C++ ini, kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan di dalam program C++. Jadi, variabel itu adalah tempat untuk kita menampung suatu nilai yang akan kita gunakan dalam pemrograman. Nah, di sini variabel apa saja yang akan saya gunakan? Itu adalah variabel kata yang bertipe karakter dan juga variabel balik ya, bertipe karakter. Kemudian yang kedua itu adalah variabel integer ya, tipenya integer, yang mana variabel-variabelnya itu ada variabel i, kemudian variabel panjang sudah dideklarasiin dari awal ya sama dengan nol. Kemudian di sini ada jumlah vokal juga yang sudah diinisialisasi nilainya itu sama dengan nol. Oke, setelah kita mendeklarasikan variabel-variabel ini, kita akan mulai untuk memulai suatu statement atau program ketika supaya program bisa dijalanin. Oke, sebelumnya ini adalah char, artinya karakter. Jadi inputan, ini adalah variabel yang bisa kita gunakan untuk inputan karakter, bukan angka. Kalau angka dia integer.
Jadi karakter ya, kita memasukkan suatu karakter yang mana akan dihitung gitu panjang dari karakter itu ada berapa. Oke, setelah itu di nomor 7 itu adalah cout masukkan string. Jadi, program akan memerintahkan kita untuk memasukkan string. Jadi, program akan mencetak ke layar masukkan string untuk memerintahkan kita memasukkan string yang akan kita hitung nilainya. Yang program akan hitung jumlah atau panjangnya itu ada berapa. Setelah kita menginputkan dari string itu, program akan membaca inputan itu sebagai variabel katanya, kata gitu. Misal kita masukkan matematika, jadi program akan membaca matematika itu sebagai kata. Ya, sudah kita inputkan tadi kan. Setelah itu, program akan memulai suatu perulangan, di mana di perulangan ini untuk mencetak panjang dari karakter yang sudah kita inputkan, di mana di inisialisasi awal itu adalah i sama dengan 0. Nah, untuk i sama dengan 0 ini, selama 0 kurang dari 100, maka dia akan menjalankan statement yang ini. Nih, dia akan menjalankan statement yang ini kalau 0 itu kurang dari 100. Kalau lebih ya berarti dia akan ke statement yang selanjutnya. Oke, kita coba jalanin untuk em, I sama dengan 0 selama 0 kurang dari 100 jika kata yang ke 0 itu adalah akhir dari string. Jadi ini adalah artinya itu adalah akhir dari string. Kalau di karakter kita harus menentukan kapan dia akan berhenti karakternya gitu kan supaya bisa dihitung panjang dari karakter itu ada berapa. Nah, misal em, kata yang ke nol, misal kita input iyo, iyo tadi ya. Ya. Nah, itu kan kata yang ke nol itu i kan. Sebentar, coba saya share screen ya. Hmm, bentar. Nih, misalnya nih, saya inputkan iyo, i. Untuk ini kan panjangnya ada 5 ya. Misalkan untuk array itu kan dimulai dari nol. Jadi untuk i itu sama dengan nol, kemudian o itu sama dengan satu, i 2, o itu 3, kemudian i 4. Ini ada 5 berarti ya indeksnya. Ya. Nah, kemudian em, kita cek di sini. Jika kata yang ke nol, i sama dengan nol kan? Jika kata yang ke nol itu adalah akhir dari akhir dari string, ini artinya stringnya itu akhir nol kan, nol nilai kosong kan? Ya, sini. Em, jika apakah kata yang ke nol itu akhir dari eh stringnya? Kata yang ke nol itu i. Nih, kata yang ke nol itu i, bukan akhir kan? Karena i sampai 4. Kalau nol yaitu 5. Kalau dia melewati 4 ini berarti dia akhir dari program. Gitu. Tapi kalau kata yang ke nol itu kan bukan akhir dari program ya. Dia masih yang pertama gitu, masih yang ke nol gitu, bukan akhir dari string ini. Ini kan 5 ya. Sedangkan kita di nol ini ngecek ke nol berarti dia bukan kan? Nah, kalau bukan berarti dia lanjut ke mengecek ke panjang gitu. Ngecek ke eh, lanjut ke panjang plus plus. Artinya panjang dari string sekarang itu adalah satu kan? Karena yang awal tadi nol. Panjang sampai dengan nol. Lanjutlah ke panjang plus plus. Artinya panjangnya itu nambah. Panjang sama dengan panjang ditambah dengan satu. Nol ditambah dengan satu. Artinya panjang sekarang itu adalah satu. Nah, setelah kita masuk ke panjang plus plus, lanjut untuk mengecek perubahan nilainya. Itu adalah I plus plus. Di I plus plus juga satu, karena yang awalan inisialisasi awal tadi itu adalah I sama dengan nol. Artinya, I sekarang itu bertambah jadi satu. Untuk I plus plus atau I sekarang satu, kita cek kondisi. Satu, selama satu kurang dari 100 kita cek ini. Itu kan? Berarti kata yang ke satu itu apakah kata yang ke satu itu akhir dari program? Bukan, akhir dari string. Bukan kan? Karena kata yang ke satu itu adalah oh, masih ada gitu. Kata yang ke satu itu bukan akhir dari string ini kan? Dia masih ada nilai, bukan nol gitu. Nah,
Berarti dia lanjut lagi untuk ngecek ke panjang plus plus. Nah, di panjang plus plus sekarang berarti 2 kan? Nah, setelah itu ngecek lagi ke I plus plus. I plus plus juga sama, 2. Berarti kita cek lagi di sini. Berarti I sama dengan 2 kan? Selama 2 kurang dari 100, kita jalankan ini. Apakah kata yang kedua itu akhir dari string? Kata yang kedua itu I, berarti dia masih ada nilainya gitu. I itu sama dengan 2. Kalau dia bukan akhir atau dia bukan nol, kita jalanin lagi panjang plus plus. Nah, untuk di panjang plus plus ini, kita cek lagi, berarti kan panjangnya sekarang itu 3 ya. Panjang sama dengan panjang ditambah dengan 1. Berarti panjang yang awal tadi kan 2, ditambah dengan 1. Artinya panjang yang sekarang itu adalah 3. Sama juga dengan I plus plus, berarti I plus plus sekarang itu adalah 3. Untuk em, I sama dengan 3, selama 3 kurang dari 100, kita jalankan ini. Apakah kata yang ketiga itu sama dengan nol? Enggak kan? Dia belum di sini kan? Kata yang ketiga masih ada kan? Variabel nilainya yaitu O. Berarti dia jalanin lagi panjang plus plus. Panjang sekarang berarti 4 kan? Nah, jalanin lagi nih I plus plus. Berarti I plus plusnya juga 4. Kemudian untuk I sama dengan 4, selama 4 kurang dari 100, kita jalankan ini. Berarti em, apakah kata yang keempat itu sama dengan nol? Itu kan? Kemudian kata yang keempat masih ada nih nilainya I gitu kan. Berarti program akan mulai lanjut lagi jalankan panjang plus plus. Nah, di panjang plus plus berarti sekarang 5. Nah, I plus plusnya juga 5. Berarti I sama dengan 5. Selama 5 kurang dari 100, jalankan apakah kata yang kelima itu sama dengan nol? Eh, kata yang ke ya, kata yang kelima sama dengan nol gitu kan? Iya, kalau iya berarti programnya akan menjalankan kondisi break. Dan setelah itu lanjut ke sini untuk mengecek panjang dari string. Berarti mencetak panjang string sekarang itu ada berapa gitu kan? Coba, berarti 5 kan panjang string sekarang? Eh, coba kita share screen dulu ya. Bentar. Oke, nih panjang string sekarang itu 5 kan? Karena yang sudah kita lakukan iterasi tadi kan sampai 5. Untuk 5 tadi, karena dia, duh, karena 5 tadi merupakan batas akhir dari string. Karena 5 itu sama dengan nol, jadi programnya akan break. Setelah itu program akan mulai lanjut lagi untuk untuk mencetak panjang string tadi yang mana sudah diikuti dengan nilai panjang ini. Panjang yang sudah kita dapatkan tadi itu adalah 5. Jadi setelah program mencetak hasil dari panjang, kita akan mulai lanjut lagi ke perulangan yang selanjutnya. Itu adalah perulangan menemukan menghitung kata balikan dari kata inputan tadi atau menghitung palindrom bukan gitu. Nah, di perulangan ini, bentar. Di perulangan ini kita ngecek lagi I sama dengan nol. Inisialisasi awal ya, I sama dengan nol. Kemudian selama nol kurang dari panjang, nol kurang dari 5 tadi, kita jalankan balik. Ini artinya, maksudnya kayak kata yang dibaliknya gitu kan. Em, Kata yang dibalik ke nol itu sama dengan kata yang ke 5 dikurang satu gitu kan. 5 dikurang satu 4 dikurang nol. Oke, berarti em, ntar, kata yang keempat gitu kan. Kata yang keempat berarti I. Nah, balik ke nol itu sama dengan kata yang terakhir gitu. Jadi, kata yang ke nol itu sama dengan kata yang keempat. Ya kan? Kata yang dibalik ke nol itu sama dengan kata yang keempat. Sama kan? Kalau kita lanjut ke di sini. Balik kata yang dibalik
panjangnya itu sama dengan nol. Kemudian program akan mencetak kata setelah dibalik itu yang mana sudah diikuti dengan baliknya. Oke, ntar share screen dulu. Jadi kata setelah dibalik itu adalah sama dengan kata yang aslinya. Kata yang sudah kita inputkan di awal tadi. Jadi itu adalah palindrom. Oke, sebentar. Nah, untuk iterasi, salah ya? Bentar, bentar. Nih, berarti untuk, iya kan, tadi kata yang sudah dibalik ke nol itu sama dengan kata yang keempat. Nih, coba kita cek. Untuk kata yang setelah dibalik yang ke nol itu sama dengan kata yang keempat, gitu kan. Kemudian, em, balik yang pertama itu sama dengan kata yang ketiga. Oh ya, berarti ini artinya i gitu kan. Oh, oke, kata yang ketiga berarti itu O kan. Kemudian kata yang kedua itu ini I. Kata yang ketiga itu O kan. Kemudian kata yang keempat itu I. Nah, ini hasil setelah dibalik itu kan iya sama aja. Sama gitu kan kata yang ini. Kemudian untuk yang ini juga, nah balik yang pertama itu sama dengan kata yang ketiga. Berarti sekarang nih. Sekarang berarti tadi kan I. Berarti sekarang adalah O kan? Karena kata balik yang pertama itu sama dengan kata yang ketiga. Kemudian di sini berarti eh setelah nah iya. Nah, setelah itu ini kan IO tadi. Nah, berarti untuk kata yang kedua itu I, gitu kan? Kemudian untuk kata balik yang ketiga sebelumnya kan gini ya. Nih, sebelumnya. Kemudian untuk yang ketiga ini, berarti kata balik yang ketiga itu sama dengan kata yang pertama, ya kan? Berarti I, O. Nah, itu. Dan seterusnya sampai di sini. Berarti ini dapat kata balikannya, gitu. Oke. Jadi ini udah lengkap ya untuk kata yang dibalik itu sama dengan kata yang awal kita sudah inputkan. Jadi emang dia hasilnya itu adalah kata palindrom. Nah, di sini ngecek si out kata setelah dibalik itu sama dengan itu hasil dari yang sudah kita lakukan pemrosesan balik tadi. Nah, kemudian di sini kita ngecek lagi untuk kita melakukan perulangan lagi. Di sini dideklarasiin dulu variabelnya itu adalah tipenya adalah integer, palindrom sama dengan satu. Kemudian diinisialisasi i sama dengan nol selama nol kurang dari panjang. Ini kan ini ya, panjang tadi kan kurang dari 5 dia akan melakukan pengecekan perataan kondisi ini. Jika kata yang ke nol itu tidak sama dengan kata yang balik, kata setelah dibalik yang ke nol, berarti dia bukan palindrom. Nih, setelah ini dia ngecek ke sini nih, bukan palindrom ini, gitu. Kemudian kalau iya, berarti dia eh, lakuin lakuin perataan kondisi di palindrom sama dengan satu. Di sini program mencetak dulu bahwa itu tuh palindrom gitu kan, palindrom. Kemudian lakukan perulangan ini. I sama dengan nol, kemudian nol selama nol kurang dari panjang, berarti kita jalanin di kondisi ini. Jika kata yang ke nol itu sama dengan A, oh ya ini untuk ngecek huruf vokal gitu kan. Berarti ini adalah kata palindrom, ya kan? Jika palindrom sama dengan satu atau awalannya gitu kan, awalan satu berarti dia palindrom. Nah, kemudian em, di sini kita akan cek jumlah huruf vokal yang nantinya
itu akan diikuti dengan eh, setelah dia tuh ngecek apakah itu tuh palindrom atau bukan. Jadi setelah program mengecek itu tuh palindrom atau bukan, program akan mengecek ketika palindrom membuat program jumlah huruf vokalnya itu ada berapa. Nah, di sini untuk perulangannya itu adalah I sama dengan nol. Selama nol kurang dari panjang, berarti di sini akan dijalankan untuk mengecek huruf vokalnya itu ada berapa. Jika kata yang pertama, kata yang ke nol itu sama dengan A, atau kata yang ke nol itu I, atau kata yang ke nol itu U, atau kata yang ke nol itu E, atau kata yang ke nol itu O. Tuh. Atau, jadi ini tuh mengecek program apakah kata yang sudah di input dari palindrom itu adalah huruf vokal atau tidak. Jadi kalau di sini salah satunya iya, berarti dia akan lanjut em, membuat, dia akan menambah terus programnya itu adalah jumlah vokalnya plus plus. Jadi jumlah huruf vokalnya itu akan ditambah terus hingga ke menu yang terakhir gitu. Nah, setelah itu I plus plus kan, I plus plus berarti kata yang ke satu apakah A, atau kata yang pertama, apakah I gitu. Apakah kata yang pertama itu adalah U dan seterusnya lah. Nah, ini supaya ketika user menginputkan nilai inputan dari masukin string itu kapital, jadi program bisa baca juga, nggak cuma huruf kecil aja gitu. Nah, setelah programnya muncul kan huruf vokalnya itu ada berapa? Sini berarti 5 kan huruf vokalnya. Ini coba kita share screen dulu. Eh, nih jumlah huruf vokal 5 kan? Karena ini dari IO, IO, I. Jumlah jumlahnya ada 5. Oke, ntar. Lalu setelah itu, program akan mencetak di teks ke layar. Itu adalah jumlah huruf vokal yang diikuti dari hasil jumlah vokal plus plus ini. Nah, sudah kan jumlah vokalnya ada berapa? Lalu program akan membuat segitiga siku-siku dari hasil jumlah huruf vokal tersebut. Misal 5, berarti ada 5 baris dari segitiga siku-siku ini. Nah, seperti biasa untuk di segitiga siku-siku, di perulangannya itu terdapat perulangan I untuk baris, untuk menentukan baris. Kemudian J itu untuk menentukan spasi. Eh, ini nggak ada ya spasi. Oh ya, nggak ada di segitiga siku-siku. Jadi ini tuh untuk mencetak bintangnya berarti ya. Ya, siku-siku deng. Untuk mencetak segitiga siku-siku ya, bukan sama kaki. Oke, untuk di segitiga yang pertama itu untuk yang di perulangan baris, itu dia ngecek I sama dengan satu inisialisasi awalnya. Kemudian selama satu kurang dari atau sama dengan dari 5, dia akan menjalankan cetak bintang. Jadi di sini, nah ini variabel J ya. Kemudian J sama dengan satu, selama satu itu kurang dari sama dengan satu, berarti dia akan cetak bintang satu gitu kan. Nah, kemudian lanjut ke J++. J++ sekarang berarti em, 2 ya. Kemudian, ya, em, lanjut untuk ke perulangan yang ketika J++-nya, berarti J++ sekarang itu 2 kan. Untuk J++ sama dengan 2 kita, oh benar-benar. Ini kan J sama dengan satu. Untuk selama satu kurang dari sama dengan satu, berarti dia akan cetak bintang. Berarti cetak bintang yang pertama di baris yang pertama itu adalah satu. Setelah itu lanjut ke J++. Di J++ sekarang berarti dua kan. Lanjut ngecek di sini lagi. Selama apakah satu itu kurang dari, apakah dua kurang dari sama dengan satu? Enggak kan? Berarti dia lanjut nih untuk ke I++. Karena kalau dia salah, itu dia ke I++. Nah, di I++ ini berarti sekarang dua kan? Karena satu tadi ditambah dengan satu. Berarti I sekarang itu adalah dua. Selama 2 kurang dari sama dengan 5 jumlah vokal tadi kan 5 ya. Berarti dia akan ngecek di perulangan untuk mencetak bintang. Berarti J sekarang itu 2. 2
Selama 2 kurang dari sama dengan 2, dia cetak bintang. Berarti dia cetak bintang yang kedua, baris baris kedua, cetak bintang 2. Kemudian J++, J++ sekarang 3 kan? Apakah 3 itu kurang dari sama dengan 2? Enggak, berarti dia lanjut ke I++. Di I++ juga sekarang 3 berarti kan? I sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 5. Kalau iya, dia lanjut ke perulangan untuk ngecek bintang. J sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 3, iya. Kalau iya, berarti dia cetak bintang di baris ketiga, itu adalah 3. Dan seterusnya. Coba kita running dulu untuk melihat hasil dari segitiga. Oke. Eh, sebentar. Eh, Bentar ya. Ini harus di-share screen dulu soalnya. Harus. Nah, belum ya? Nah, misal ya tadi ya. Nah, berarti untuk yang baris pertama itu satu, baris kedua itu dua, baris ketiga itu tiga, baris keempat itu empat, dan baris kelima itu lima. Ada 5 baris dan juga 5 bintang. Nah, setelah itu, setelah pro, eh, Oke, setelah program membuat dari program segitiga siku-siku berdasarkan hasil dari jumlah huruf vokal tadi, program akan mulai untuk menghitung deret bilangan ganjil yang berdasarkan dari jumlah huruf vokal tadi ada berapa? Berarti ada 5. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 kan? Oke, untuk yang pertama itu program akan mencetak tulisan deret bilangan ganjil ke layar, yang mana itu akan nantinya hasilnya itu didapatkan dari eh ini ya, ganjil sama dengan ganjil sama dengan 2. Berarti ganjil plus 2. Oke, di sini untuk variabel itu adalah ganjil sama dengan satu, yang mana sudah didefinisikan satu. Karena bilangan ganjil itu kan kita mulai dari satu ya. Jadi untuk inisialisasi awal itu adalah ganjil sama dengan satu. Untuk perulangannya itu juga I sama dengan satu. Selama satu kurang dari sama dengan 5, dia akan mencetak ganjil. Ini artinya spasi dari setiap bilangan ganjilnya. Yang mana untuk setiap penjumlahan ganjil itu ditambah dengan 2. Karena kan 1, 3, 5, 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 itu ditambah 2, dan seterusnya untuk bilangan ganjil. Nah, oke, untuk perhitungan dari bilangan ganjil, itu adalah ganjil sama dengan ganjil tambah 2. Berarti 1 ditambah 2, 3. Berarti setelah satu itu adalah 3. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk ini adalah penutup dari for atau perulangan yang ganjil ini. Untuk ini juga, berarti ini kalau menentukan bukan palindrom kan di sini. Jika palindrom sama dengan satu, dia akan mencetak jumlah vokal. Kalau bukan, berarti dia mencetak bukan dan dia cetak di bukan palindrom. Kemudian program berakhir. Nih, oke. Untuk runningnya itu mungkin saya tampilkan dulu finishing dari running ya. Nah, jadinya seperti ini. Masukkan stringnya itu iyo yo yo, kemudian panjangnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kata setelah dibalik itu 5 juga, sama dengan kata yang awal kita input, kemudian dia termasuk palindrom, jumlah huruf vokalnya itu ada 5 ya, dari i, o, i ini, kemudian si ketiga siku-sikunya juga ada 5 baris dan 5 bintang, deret bilangan ganjilnya juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Mungkin itu sekian dari untuk pemrograman C++ dari saya. Mungkin kita akan lanjut ke flowchart. Oke. Nah, di flowchart yang pertama itu adalah terminator, simbol untuk memulai suatu program. Jadi di sini menggunakan terminator yang bentuknya itu adalah oval, yang diisi tulisan mulai, karena kita akan memulai suatu program dari awal. Kemudian setelah itu, program akan meminta kita untuk menginputkan kata, yang nantinya akan dihitung panjang ada berapa, yang mana akan dihitung dari pemrograman ini. Nah, untuk katanya itu, setelah kita inputkan, program akan melakukan suatu perulangan. Oke, di perulangan ini, I sama dengan
nol sampai dengan 100 gitu kan. Ntar kita coba share screen dengan hasil ini ya. Coba spesial supaya tidak bingung. Oke, kalau dia benar, berarti dia akan menjalankan di statement jika kata yang ke nol itu sama dengan ini. Ini. Berarti dia akan menjalankan statement yang if ya. Kalau dia salah, berarti dia akan mencetak panjang stringnya. Gitu kan, panjang string yang diikuti dengan nilai panjang. Oke, setelah itu, ini kita masuk ke if dulu ya. Di if ini, di perulangan yang if, ketika if-nya itu bernilai bernilai benar, kata yang ke nol itu sama dengan nol, sama dengan akhir dari program, berarti dia akan langsung ngecetakkan panjangnya itu ada berapa. Jadi di sini kalau dia bernilai benar. Nah, kalau di if ini bernilai salah, berarti panjangnya itu, berarti kalau kata yang ke nol itu bukan akhir dari string, dia akan menambahkan lagi panjangnya itu ada berapa kan sampai dengan akhir string. Jadi di sini adalah panjang plus plus. Nah, setelah panjang plus plus itu diikuti dengan i plus plus. Kemudian i plus plus juga akan kembali ke mengecek di selama i kurang dari 100. Sampailah dia programnya akan berakhir. Sampailah programnya akan salah. Nah, kemudian setelah mengecek di panjang string ini, ya, mencetak panjang string ini, program akan mulai lagi untuk mengecek kata yang dibalik gitu kan. Berarti di perulangan ini, i sama dengan nol sampai dengan 100. Kalau iya, berarti kata yang, kalau iya, nih, bentar-bentar. Nih, kata yang ke nol itu sama dengan kata yang ke 4 berarti kan. Nih, dia kalau perulangannya benar, berarti dia akan menjalankan yang ini kan. Nih, menjalankan yang ini. Inilah. Kalau dia salah, berarti dia akan memuat kata yang setelah dibalik itu ada apa? Balik yang diikuti dengan next panjang. Kemudian dapatlah kata setelah dibalik, yang mana sudah didapatkan hasil dari balik ini. Nah, setelah itu setelah dia mendapatkan pemrosesan ini akan mencetak akan mengulang lagi i plus plus ini, ngecek lagi nih i sama dengan nol ke 100. Jadi ini tuh simbolnya adalah simbol perulangan ya, untuk mengetahui yang mana yang benar juga mana yang salah dari perulangan tersebut. Kemudian untuk simbol ini juga diikuti dengan tanda persegi panjang, simbol persegi panjang untuk proses. Oke. Nah, setelah dibalik itu masuk ke perulangan i sama dengan 0 ke sampai dengan 100. Kalau dia benar, dia akan melakukan pernyataan kondisi juga, yang mana kata yang ke 0 itu tidak sama dengan kata yang dibalik gitu kan. Kalau benar berarti dia masuk ke sini. Ya kalau salah, dia i plus plus lanjut lagi ke perulangan yang ini. Kemudian kalau di if-nya itu benar, bernilai benar, berarti dia ngecek ke palindrom kan. Oke, di sini ngecek kan palindrom itu sama dengan nol. Jadi setelah if yang ini dijalanin, kalau dia salah, berarti dia lanjut untuk ngecek di perulangan yang palindrom sama dengan satu ini. Di palindrom sama dengan satu ini, dia akan menghasilkan inputan bahwa itu tuh adalah kata palindrom. Jadi program akan mencetak itu palindrom digunakan dengan tanda petik. Yang mana untuk input dan juga output, hasil dan juga em, penginputan itu tuh digunakan tanda simbolnya itu adalah simbol hilir genjang. Nah, setelah menentukan bahwa itu tuh kata palindrom ataupun bukan, maksudnya program mencetak itu adalah palindrom, jadi program akan memulai suatu perulangannya. Di sini perulangannya itu, kalau dia benar, program akan mengecek satu persatu apakah setiap suku kata itu adalah huruf vokal gitu kan. Jadi ini menggunakan simbol untuk kondisi yaitu menggunakan simbol belah ketupat ya. Nah, kalau dia benar ya, kalau dia salah, bentar.
Duh, loh. Hmm. Untuk I sama dengan nol sampai sampai ke panjang itu dia kalau dia salah berarti dia lanjut untuk mencetak jumlah huruf vokalnya itu ada berapa yang sudah diikuti dengan hasil jumlah huruf vokal. Setelah itu juga mencetak segitiga siku-siku, yang mana untuk perulangan segitiga siku-siku itu dicek di perulangannya itu I sama dengan 1 sampai dengan jumlah vokal. Jika benar, berarti dia akan mencetak em, bintangnya kan. Di perulangan bintang ini, dia akan mencetak bintang kalau benar. Tapi kalau salah, dia akan lanjut ke I++ untuk mengecek lagi baris yang selanjutnya. Nah, di sini dicek lagi baris selanjutnya untuk dicek kondisi lagi I kurang dari jumlah vokal. Nah, kalau dia salah, berarti dia akan lanjut untuk mencetak deret bilangan ganjil. Di deret bilangan ganjil ini, I sama dengan 1 sampai dengan jumlah vokal. Kalau iya, berarti dia akan mencetak ganjil yang sudah dengan spasinya. Itu ada berapa? Yang mana di prosesnya itu adalah ganjil sama dengan ganjil plus 2. Kemudian lanjut ke I++ untuk lagi mengecek ini. Tapi kalau salah, berarti dia bukan palindrom. Kalau huruf vokalnya gitu kan. Bukan palindrom, berarti dia langsung ke selesai dan program akan berakhir. Nih, ini untuk flowchartnya. Kemudian kalau ini tadi ini kan ini pas benar ya. Berarti untuk mencetak benar dia mengecek satu persatu setiap suku katanya itu adalah huruf vokal atau tidak, ya ini A, I, U, E, O. Kemudian kalau benar berarti dia akan mencetak setiap jumlah huruf vokalnya itu naik untuk mengecek lagi di I plus plusnya berarti I sama dengan nol. Berarti kata yang ke selanjutnya itu apa? Berarti satu misalnya. I sama dengan 1 sampai dengan panjang. Nah, jadi ini program dari flowchartnya. Jadi ketika palindrom itu bukan sama dengan 1, dia akan langsung ke selesai. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.